Ini dulu kameranya. 3, cip. Pokoknya tangannya kalau mau gaya cuma boleh 2 ya, karena kalau 3 itu 3 periode orang. Sekali lagi foto 1, 2, 3, cip. 3 lo bang. Oke, sekarang 1, 2, 3. Angel. Kami semua punya mimpi. Baik, terima kasih. Sebagai penulis video Hai semuanya. Hai. Saya Mary Riana di film Angel. Kami semua punya mimpi. Saya berperan sebagai Mary. Ya, kayak jadi diri sendiri kayak Dani. Halo teman-teman, saya Asiko Sariza di film Angel Kami Semua Punya Mimpi. Ini sana rumah deh. Di film Angel Kami Semua Punya Mimpi, saya memerankan karakter Andromeda. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat sore. Nama saya Hari Rekam. Di film Angel Kami Semua Punya Mimpi, saya berperan sebagai Miko. Terima kasih. Selamat sore, saya Ivan Abadi Putra. Kebetulan saya sutradara di film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Suma di sini sebagai ayahnya Angel, dan ini langsung dan Pertama saya Dani Aditya di sini saya sebagai saya sendiri ya, terganti-ganti gitu ya. Saya Hamdani, terima kasih. Pak Hamdani hubungi saya untuk minta sebuah lanjutan. Nah, itu proses lama banget deh. Berapa lama saya lupa. Sampainya tahun 2000 berapa? 2021 ya. Kita ngobrol setuju untuk bikin sequel dulu. Jadi prosesnya lama banget deh, dari proses saya juga lupa filmnya karena film sebelumnya. Tapi secara garis besar saya mendukung film ini karena satu, saya kan penulis yang dikenal sebagai penulis yang banyak memberikan tema-tema sosial. Ketika Pak Hamdani bersyukur di bermain-main biar benar-benar begitu sukses, dikenang dan banyak yang juga menantikan kelanjutan Angel, saya setuju gitu, saya dukung karena menurut saya film ini adalah edukasi sekaligus contoh kemanusiaan yang sangat baik untuk kita lihat bersama. Jadi film ini tidak ada batas dan saya rasa semua orang wajib menonton karena sangat inspiratif. Saya menempatkan diri saya di tempat di posisinya Angel ya. Jadi seperti kita tahu di film pertama Angel itu adalah seorang adik yang kehilangan seorang kakak yang kebetulan memiliki keterbelakangan mental, dan karena itu dia tidak memperlakukan kakaknya selayaknya seorang adik yang mencintai kakaknya, menyayangi kakaknya. Dan di akhir cerita pun Angel tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahan dia. Kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan ke kakaknya, dia tidak sempat mengucapkan goodbye juga ke kakaknya. Dan di situ saya mulai berpikir apa yang Angel inginkan, desire paling deepnya setelah ditinggal oleh kakaknya. Jadi di film kedua saya ingin memberikan kesempatan untuk Angel untuk mencari jati diri lagi, untuk redemption juga, untuk menepis dirinya dengan bantuan itu juga untuk mencoba untuk mewujudkan impiannya lalu. Ya begitu sih. Ya tergantung perspektif sih. Kalau saya pribadi saya melihatnya dari apa yang sudah dilalui oleh Angel, Miko dan juga Andromeda, banyak dampak baik yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya juga, yang dirasakan Andro juga, yang dirasakan Miko juga, yang dirasakan Angel juga. Jadi semua yang mereka alami itu tidak sia-sia. Ada sebuah silver lining di balik semua konflik, di balik semua rintangan yang telah mereka lalui gitu. Dan sebagai manusia juga mereka bisa berubah, bisa
menjadi seseorang lebih kuat. Film My Eden Brother yang pertama dan sekarang sequel ya Angel kami semua punya mimpi, dan terima kasih juga karena saya diberikan kesempatan untuk bisa ikut berperan di dalam 2 film ini. Sebenarnya ketika pertama kali saya mengiyakan ajakan Pak Hamdani di film My Eden Brother itu satu sih, karena saya merasa bahwa film ini bukan hanya menjadi tontonan tapi ada tuntunan yang bermakna, ada pesan inspiratif yang tidak menggurui tapi bisa relate dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu sama persis seperti yang saya dapatkan di film ini. Jadi pertama kali, karena ketika saya tahu kan saya cuma dapat skenario bagian peran saya aja, jadi saya nggak tahu cerita utuhnya seperti apa. Tapi ketika tadi saya menonton, itu benar-benar mengena dan relate banget, karena menurut saya semua orang itu tidak ada yang terlahir sempurna. Tapi dengan ketidaksempurnaan kita, bagaimana kita bisa sama-sama berjalan berdampingan dan saling memahami dan mengerti. Menurut saya itu yang paling penting, karena kita nggak akan pernah bisa mencoba membayangkan berjalan di sepatu mereka, karena nggak akan pernah bisa, hanya orang yang berjalan di sepatu mereka yang bisa merasakan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bersama-sama dengan dia mendengarkan gimana sih rasanya berjalan di sepatu kamu sendiri gitu. Jadi biarkan dia menceritakan mimpinya, harapannya, perasaannya, dan yang kita butuhkan hanya mendengarkan dan mencoba memahami, tetap berjalan bersama di tengah ketidaksempurnaan itu gitu. Jadi menurut saya itu sangat di-draw very beautifully. Sungguh-sungguh setiap orang itu benar-benar punya mimpi, dan alangkah bahagianya hidup ini kalau bukan hanya punya mimpi tapi kita dikelilingi dengan orang-orang yang juga mau bersama-sama memperjuangkan mimpi itu gitu. Jadi thank you, semoga film ini bisa menjadi tontonan yang luar biasa, dan amin ya, semoga bisa sampai kita penonton ya, amin. Thank you. Kebetulan saya udah lupa pertanyaannya, tapi saya pengen cerita aja. Unik banget sih orang mau bercanda. Enggak, saya jawab yang berurutan ya, dari nomor satu, masih anggap nomor satu pertanyaannya adalah kenapa mau mengambil peran ini. Pertama jawabannya adalah karena saya pengen tahu saya bisa nggak sih acting di luar komedi gitu. Apakah komedi akan semelekat itu terus ke saya sampai akhir hayat saya gitu. Itu. Kedua, kalau untuk mendalami karakter, kebetulan saya ketemu sama PH yang bagus banget, pas filmnya keren banget, sumpah keren, kacau, punya boleh dibawa. Kebetulan saya ketemu PH yang bagus banget, dan maksud saya PH ini tuh mengakomodir dan menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kayak mereka nyari beberapa teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, diajak main sama saya 1-2 hari, 3 hari, ditanya cocok atau enggak, boleh coba ganti lagi temennya. Akhirnya saya banyak main sama anak berkebutuhan khusus, dan itunya aja tuh dijalani tuh sekitar 2 bulan. Itunya aja udah dijalani sekitar 2 bulan, dan selama 2 bulan itu kita sambil gini juga, sambil didampingi sama mentor tangga itu ya, si didampingi juga sama acting coach untuk itu. Terus kayak segala sesuatunya dibikin nyaman, segala sesuatunya dibikin syutingnya itu sehat. Jadi menurut saya nggak ada alasan untuk saya nggak main bagus gitu. Jadi intinya aku cinta pas film. Kesulitannya adalah bahwa tantrumnya orang itu beda-beda, dan yang dicocokin sama skrip ya dibikin tantrum saya kalau terpakan dan dilarang bermusik atau dipaksa untuk belajar kayak gitu. Itu kan pre-produksi ya. Setelah pas produksinya tuh saya ada sekitar 6 sesi sama psikolog. Seriusan, karena maksud saya ngerasa banyak keputusan yang saya ambil tuh bukan Ciko Fahrizal, itu si Andromeda gitu. Tentunya saya senang banget sih dikasih kesempatan untuk bisa bermain sebagai Niko oleh Pak Hamdani dan juga Mas Ivan. Terima kasih banyak kesempatannya. Senang banget bisa menjadi Niko dan juga menjadi karakter yang menjadi relawan gitu. Karena relawan itu adalah pekerjaan yang mulia menurut saya, karena dia bekerja dengan sukarela tanpa digaji dan juga segala macam gitu. Dan makna yang dapat adalah menurut saya dari film ini, jalan yang tersulit pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa gitu. Dan saya sangat senang terlibat di film ini. Terima kasih untuk Pas Film dan juga terima kasih kesempatannya.
Saya hanya berapresiasi di bahwa film pada saat pembuatan My Agent Brother pertama, dia Pak Ramdan ini sudah menyampaikan visinya bahwa Don gue membuat film yang bisa membuat masyarakat menghargai orang lain apa adanya, karena kadang-kadang disabilitas itu mereka mempunyai kelebihan yang mungkin kita orang normal aja sama mereka lebih baik daripada kita, dan itu yang jadi inti utama dari film ini, di mana film pertama dan film kedua ini ceritanya sangat-sangat seperti yang disampaikan tadi sama teman-teman, sangat-sangat menyentuh. Mungkin saya di luar kota nanti kalau jalan-jalan lagi bakalan dimarahin ibu-ibu karena disangka film bagus, katanya film sedih. Sampai di Makassar saya dimarahin, coba dimarahin Pak. Waktu itu kita keliling, saya di Makassar, ini kata film bagus tapi film sedih, tapi emang cerita bagus. Dan insya Allah mudah-mudahan para masyarakat yang menonton film ini bisa mengambil hikmahnya dari film ini, bahwa film ini merupakan salah satu film edukasi buat masyarakat Indonesia, bahwa kita semua di dunia ini saling berhubungan dan setiap orang harus mempunyai harga sesuai dengan apa yang kita bisa menghargai orang lain itu tersebut. Nah, pesan terakhir buat saya bahwa kalau saya lihat dari judulnya, kalau yang pertama My Idiot Brother, kalau yang kedua My Idiot Brother-nya agak disingkirin, Angel, kita semua punya mimpi. Kami semua punya mimpi. Angel, kami semua punya mimpi. Jadi kayaknya bakalan ada Angel kedua, ketiga, keempat nih sebetulnya. Mudah-mudahan aja masyarakat film ini bisa sukses. Insya Allah nanti akan ada ketiga, keempat ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Chemistry ya? Untuk chemistry, terima kasih pertanyaannya. Untuk chemistry sebenarnya nggak kesulitan sebenarnya, alhamdulillah nih. Teman-teman semuanya bisa bekerjasama dengan baik, dan juga bahkan ada juga teman-teman yang lebih pintar daripada saya sendiri gitu. Dan saya senang sekali untuk bekerja sama dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus di film ini, dan justru itu maksud saya, karena kadang teman-teman yang berkebutuhan khusus itu bisa lebih pintar daripada saya bahkan gitu. Dan mungkin film ini juga bakal menunjukkan bahwa teman-teman berkebutuhan khusus itu bahwa mereka tuh bisa lebih pintar daripada kita gitu, dan harus dihargai lebih lanjut lagi begitu. Sejujurnya ini film pertama saya, jadi saya memang tidak punya banyak pengalaman. Jadi ya saya dari awal I just have faith gitu. Saya percaya kalau memang orang-orang yang dibutuhkan adalah orang yang terbaik untuk produk ini gitu. Dan kenyataannya memang kita semua punya attitude dan teamwork yang sangat baik gitu di lapangan, dan di situ kita bisa saling lempar-lemparan juga, bisa berdiskusi juga bagaimana caranya kita bisa menyampaikan esensi dari setiap karakter yang ada di film ini gitu. Dan kenyataannya memang saya sangat senang sekali karena ya hampir semua pemain bisa menyampaikan esensi dari karakternya masing-masing gitu. Jadi ya thank you guys. Sebuah pengalaman yang menyenangkan bekerjasama dengan Mas Ivan. Gue tambahin deh, ini basically Mas Ivan ini orang sangat perfeksionis. Pada saat pembuatan film itu, pada saat syuting, beliau itu sampai involve langsung, terjun langsung pada setiap adegan, pada setiap scene dan pembuatannya. Meskipun dengan aktor-aktor atau yang sudah biasa, tapi beliau ingin menyampaikan karakternya harus seperti apa. Jadi detail dari aktor tersebut, detail dari peran si aktor tersebut, beliau turun tangan langsung gitu. Jadi gue gak suka lu begini, lu harus begini, dia langsung gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Kesulitannya sih ya mencari karakter tersebut, kayak dari proses reading dan juga proses mencari karakter. Jadi relawan itu bagaimana cara dia menghandle teman-teman berkebutuhan khusus, dan juga bagaimana dia beradaptasi di sekolah relawan itu, dan juga bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman berkebutuhan khusus gitu. Itu yang saya cari gitu dari karakter Niko itu. Kayak misalnya saya baca-baca di YouTube atau di Google apa segala macam, jadi relawan itu kayak gimana sih. Soalnya saya sendiri belum pernah mendapatkan pengalaman sebagai relawan gitu ya. Dan
saya senang juga bisa berperan sebagai relawan gitu di sini gitu. Jadi saya bisa tahu gitu, apa aja yang terjadi gitu. Dan ya itu aja sih kesulitannya. Ya, Viko sebagai Andromeda ini sulit untuk dilakukan ya menurut saya. Maksud saya ini adalah tantangan paling seru yang terjadi dalam hidup saya. Jadi saya supaya total bisa meranin orang berkebutuhan khusus, saya pakai substance supaya direhab ketemu banyak orang kayak gitu. Nah, itu bercanda ya maksudnya. Ya semua udah serius aja ngeliatin. Tapi Viko ketika jadi Andro itu benar-benar beda banget loh guys. Dia tuh benar-benar kayak udah bukan Viko lagi gitu. Makanya yang dia bilang ke psikolog itu emang gila sih, itu emang beneran dia all out banget jadi Andro gitu. Dia saat action tuh emang benar-benar beda banget gitu. Nah, tambahan terakhir dari saya mungkin karena saya banyak dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk ketemu anak-anak berkebutuhan khusus yang itu mengubah sudut pandang saya tentang itu takutnya mungkin direcokin dan apa gitu. Itu mengubah insight saya tentang hal itu gitu. Jadi kayak sebenarnya mereka tuh ikut main, pengen ikut main. Banyak yang cerita ke saya, ini kan biru kan, saya tanya kenapa ini biru, dipukul, santai dia jawabnya flat, dipukul. Kenapa dipukul? Main bola. Terus kamu apain bolanya? Enggak, aku ikut doang dipukul. Wah, gimana cara lu menghadapin dunia aja kalau lu mau ikut main bola doang harus dipukul gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, kita harus punya lebih banyak stay safe buat teman-teman kita yang berkebutuhan khusus itu. Saya setuju banget karena Ivan sebagai sutradara itu attention to detailnya itu benar-benar detail banget, dan itu terlihat karena kalau di filmnya ini jahitan sambungan kan banyak sekali itu adegan-adegan flashback kejadian yang memang itu 2014 ya, berarti kan 9 tahun yang lalu, dan itu dijahitnya dengan sangat rapi sekali gitu, sangat rapi gitu. Dan saya pun juga waktu itu didirect langsung oleh Mas Ivan ya, dia turun tangan sendiri untuk bisa mendirect. Sedikit fun fact nih, karena ketika saya dikasih skenario-nya kan ada 2 adegan ya. Yang pertama itu presence dengan Angel, dan yang kedua itu sebenarnya adegan flashback ketika sama kakaknya Angel waktu itu masih hidup, makanya lagi memberikan keyboardnya. Nah jadi karena saya tahu waktu itu adegannya flashback ke masa lalu, jadi saya sengaja memakai baju yang persis saya pakai di film yang pertama. Jadi kalau nanti pengen lihat aja. Jadi ketika saya buka, untung ternyata bajunya masih ada dan untung masih muat ternyata. Cuma wajahnya aja udah berbeda gitu, karena kan udah lewat 9 tahun gitu. Tapi itu just for fun sih, supaya kalian bisa melihat sendiri. Tapi again, salut buat semuanya, buat pas film, semua buat para pemainnya, sutradaranya, semua kru yang terlibat. Karena ini kan sebenarnya syutingnya diadakan ketika masa-masa COVID ya. Jadi tapi semua protokol kesehatan dilakukan dengan sangat baik gitu kan, dan timing sangat menjaga waktu para kru dan pemain gitu. Jadi itu saya sangat appreciate banget sih. Jadi thank you, senang banget bisa menjadi bagian dari film ini.